Di penghujung tahun 2025 ini dan besok kita masuk di hari terakhir tahun 2025, maka dari Polres Tatono Selatan sesuai dengan agenda setiap tahunnya kita akan melaksanakan rilis di akhir tahun terhadap seluruh aktivitas pekerjaan sebagaimana penyelenggaraan pergelaran dari kegiatan Polres Tatono Selatan selama setahun. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Polri, khususnya Polres Tatono Selatan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kedinasannya, menjalankan tugas pokok dalam rangka harapan Tipmas. Sampai dengan hari ini juga kita masih dalam suasana duka, upaya mitigasi bencana dan masih dalam kondisi tanggap darurat. Selain itu juga ada penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan-satuan polisi maupun satuan polsek dalam rangka penegakan hukum di semua jenis tindak pidana termasuk Satlantas. Dan hari ini kami akan sampaikan rilis akhir tahun yang merupakan produk akhir tahun ini sebagai aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat. Dari sekian jumlah penduduk yang ada dari 2 kabupaten, yaitu 587.928 jiwa, yang diantaranya Tatono Selatan ada 312.540 jiwa, Kabupaten Lawas Utara 275.448 jiwa. Akan kita analisa sejauh mana pencapaian yang didapat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan serta total optimalisasi kinerja kita termasuk perencanaan sampai 2026 nanti 1 tahun tergelar. Dari potret gangguan Tipmas yang ada perlu kami sampaikan dalam statistik yang ada jumlah kejadian kejahatan selama tahun ini itu 908 kasus dengan selang waktu kejahatannya di 9 jam 26 menit 23 detik. Jadi ada risiko terkena kejahatan masyarakat itu adalah 168 per 100.000 penduduk, atau kita presentasikan sebanyak 66,16% itu kejadian yang berhasil diselesaikan. Jadi ada penurunan angka kejahatan sebesar 8,57% secara global. Selama 6 bulan terakhir ada kecenderungan menurun hampir 50%, yaitu di angka 48,75% sesuai data statistik. Kami juga melakukan beberapa upaya-upaya, tidak hanya melaksanakan fungsi penegakan hukum, operasional pembinaan pengawasan, dan juga kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan masyarakat, juga upaya pembinaan tidak hanya berbentuk represif, tapi juga preventif dan preventif, penangkalan, pencegahan, himbauan. Bagaimana Polres Tatono juga berusaha dari sisi pembinaan kepada masyarakat itu untuk memberikan edukasi dengan sasaran generasi muda, sehingga upaya tersebut juga tidak hanya menyasar kepada masyarakat yang dewasa, tapi juga kepada generasi muda, anak sekolah, sehingga berkesinambungan yang mungkin butuh proses selanjutnya untuk terutama atensi terhadap penyalahgunaan narkoba dan melakukan jihad narkoba dan upaya maksimal lainnya, sehingga tidak hanya satu arah, tapi ada kesadaran yang timbul dari masyarakat. Bagaimana sanksi sosial timbul dari masyarakat sendiri untuk memproteksi lingkungannya, masyarakat dari mulai lingkungan keluarga terkecil hingga wilayah hukum Polres Tatono secara menyeluruh. Jumlah tersangka narkoba tahun 2025 itu berhasil diamankan sekitar 156 orang, di antaranya 151 laki-laki dan 5 perempuan. Dengan kalkulasi jiwa yang terselamatkan sekitar 20.613 jiwa.
Kasus menonjol yaitu ada pengungkapan narkoba sabu sebesar 3 kg dan kemudian penanaman ganja di kebun sawit. Dari ganja dapat disita atau diamankan sebagai barang bukti yaitu 19.905 gram, sabu 3.486,97 gram, ekstasi mil. Ada satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Kades, yaitu Polres Tangsel berhasil menyamakan uang negara sebesar 536.338.897 dan kemudian pengembalian kerugian negara itu sekitar 1,5 miliar. Yang menonjol dari seluruh kejahatan yang ada, khususnya street crime, jalan-jalanan di tahun 2025 itu, yang paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan. Tapi didominasi dari pencurian TBS, buah sawit segala, yang memang sangat masif sekali karena ada aturan dari perusahaan seperti tentang hal tersebut, yang kami tetap tindak lanjuti hingga tuntas. Kemudian terhadap rekapitulasi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa atau keselamatan jiwa raga, dari persentase yang ada penyelesaian perkaranya dari semua kasus 78,04%. Secara kumulatif penganiayaan memiliki tingkat penyelesaian tertinggi yaitu 86,29%. Dari penegakan hukum dan kemudian pengawasan penindakan untuk menjamin keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas dan seluruh jajaran. Dari penindakan ada penindakan tahun 2024 tilang itu ada 4.643. Sementara tahun 2025 menurun hampir sepertiganya, yaitu sebanyak 1.697. Teguran pada tahun 2024 ada 1.202 teguran dan kemudian di penindakan 3.716. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya adanya upaya dari pihak kepolisian tidak hanya mengedepankan penegakan hukum yang represif, namun juga berupaya melakukan edukasi juga, himbauan yang lebih humanis, menumbuhkan kesadaran diri dari para pengguna jalan, sehingga untuk memperkecil risiko apabila ada kesadaran. Jadi tidak serta-merta penegakan hukum tersebut efektif atau yang sifatnya represif itu lebih efektif untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas termasuk tertib di jalan raya. Dapat kita lihat dari statistiknya tahun 2024 itu ada 135 jumlah tindak pidana, 2025 tahun ini 126 kasus. Meninggal dunia di tahun 2024 72 kasus, meningkat 2 kasus di tahun 2025 sebanyak 74 kasus. Dengan akibat lainnya yaitu seperti luka ringan dan luka berat, di tahun 2025 jumlah luka ringan memang lebih tinggi, 134 kasus, luka beratnya menurun dari 98 menjadi 77 kasus. Kemudian upaya dalam untuk memberikan kontribusi pada PNBP, jadi ada total penerimaan PNBP tahun 2025 itu sebesar 6.138.970.000 dari berbagai sumber, dari STCK, SIM, STNK, mutasi BPKB, TNKB, dan lain. Dari kondisi personil atau internal yang memiliki 6 polsek dan 5 sektor dengan jumlah personil 446 personil, ini kita maksimalkan dalam pelaksanaan tugas, diantaranya juga
kita melakukan penegakan hukum disiplin baik itu dari etika maupun profesi. Ada 2 orang yang kita sidangkan disiplin, kemudian kode etik 4 personil, namun di tahun 2025 tidak ada PTDH. Kemudian selain panis juga ada reward atau penghargaan, yaitu beberapa personil masuk perwira menerima penghargaan dalam rangka pembunuhan berencana, pengungkapan kasus termasuk narkoba, termasuk bagian-bagian yang memang kita anggap lebih dari tugasnya. Dari kondisi real personil berdasarkan DSPR yang ada, itu ada kekurangan Polri itu sekitar 364 personil untuk mencapai kondisi yang ideal. Jadi bisa dibandingkan tadi 446 personil yang tidak mungkin 24 jam bekerja atau bergantian dibandingkan dengan 500.000 sekian dengan luasan wilayah sekitar 80 km persegi di 2 kabupaten. Jadi pencapaian ini bagi saya pribadi itulah hasil yang maksimal dilakukan oleh Polri. Jadi tidak ada space sebenarnya kita untuk santai. Semuanya dari segala lini, baik hak Kamtibmas, upaya preventif, preemptif, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pembinaan dan pengawasan selain internal. Juga ada upaya dalam penegakan hukum serta kegiatan-kegiatan yang lain. Kita juga lihat bagaimana andil dan upaya dari Polres Tapsel dalam pemberian makan gizi gratis mendukung program Asal Cipta pemerintah yang sudah operasional 1, yang sudah rampung dan tinggal menunggu rilis itu ada di Batam, dan nanti ada 1 lagi yang di Penanggola. Semua masih dalam upaya dan perencanaan bagaimana itu bisa kita wujudkan segera untuk kita mendukung program pemerintah. Selain itu juga ada ketahanan pangan dalam distribusi hasil panen jagung kita yang kita berikan kepada Bulog. Jadi dari plastik Bulog sampai tahun ini sudah lumayan hasil yang kita dapatkan, ada berapa ratus ton untuk jagung. Namun demikian dari hasil panen kita gagal belakangan ada beberapa tempat dan kemudian ada juga yang tidak tercover karena memang butuh maintenance untuk merawatnya. Selain kita kerjasama dengan kelompok kami dan juga beberapa pihak yang lain. Himbauan-himbauan pergerakan dari Babin Kamtibmas baik Polsek maupun Polres dalam upaya mendukung ketahanan pangan juga tidak hanya dari segi jagung, dari bidang jagung juga bagaimana kita menghimbau untuk memanfaatkan perkarangan bergizi. Kemudian kepada masyarakat juga kita berupaya mendukung untuk budaya ikan, air tawar, kemudian beberapa tanaman yang sudah dilaksanakan Polres Tapsel yang tujuannya semuanya adalah mendukung program pangan secara umum. Polres Tapsel juga berpartisipasi dalam gerakan pangan murah, yaitu bagaimana kita ikut menjualkan, mendistribusikan beras Bulog itu untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok yang ada. Selain operasi pasar, kita juga salurkan itu karena masyarakat membutuhkan dan menghindari dari permainan-permainan dari tengkulak atau mungkin monopoli terhadap bahan pokok. Jadi baik tidak hanya represif tapi juga upaya-upaya pencegahan dan kemudian deteksi untuk kita intervensi ketidakstabilan harga bahan pokok penting terutama yang ada di wilayah hukum Polres Tapsel. Saat ini yang perlu kami sampaikan bahwasanya di penghujung tahun ini kita menutup cerita dengan adanya upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada banjir, longsor, kemudian 1 kasus pohon tumbang yang memang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dan masih berlanjut terakhir juga ada di daerah Batang Toru itu yang masih dievakuasi akibat banjir. 18
29 orang yang meninggal. Ada data enggak? 29 orang meninggal, 20 masih dilaporkan hilang. Validitas data terus dinamis, bagaimana ini hasil daripada upaya K9 untuk mendeteksi dan mencari ke-20 orang itu, karena pasti beda bagaimana korban yang korban akibat banjir yang terbawa arus dengan korban akibat longsor. Pasti sulit, lebih sulit yang banjir. Sekarang sudah tanggal 30, besok adalah hari terakhir status tanggap darurat perpanjangan kedua selesai. Kita menunggu nanti dari Pemkab bagaimana proses ini, karena kalau sudah berakhir kita akan masuk kepada proses transisi menuju nanti rekonstruksi dan rehabilitasi. Polri di sini sejak awal sampai dengan sekarang dukung penuh kegiatan, berupaya ikut andil di dalam proses dari mulai evakuasi, kemudian pengungsian, pemberian layanan masyarakat, penyaluran bantuan, menyediakan fasilitas umum seperti MCK yang ada di posko-posko, membantu masyarakat, membantu membersihkan, membantu untuk diperdayakan kembali fasun dan fasos yang ada, kemudian mendukung dari kegiatan investigasi yang dilaksanakan oleh Peter Barreskrim, segala hal yang terkait dengan proses bencana ini. Ada di beberapa kecamatan, termasuk di memonitor keadaan pengungsian dan membantu mendukung upaya daripada relokasi pengungsi yang kemarin sempat ikut dengan Pemkab dan dari Kementerian PKP untuk groundbreaking bagi 227 KK yang ada, dan terus secara berdasarkan data akan terus ada upaya untuk relokasi para pengungsi ini mendapat hunian baru baik tetap maupun sementara. Jadi sejauh ini kami menunggu besok apa hasilnya dari ini, apakah diperpanjang kembali atau kita masuk pada masa transisi untuk proses mitigasi atau upaya penanggulangan bencana. Ada yang mau tanyakan? Terkait penanggulangan bencana, kira-kira yang sudah dapat data korban di lapangan berapa tuh? Nah, itu cuma datanya. Karena kami berupaya begini, banyak pihak yang ada di sini melaksanakan seluruh upaya untuk bidang masing-masing, BNP, BPM, TNI, Polri, para relawan. Namun kita bergantung kepada data-data yang valid, sehingga tiap hari kita update oleh Pak Kabapok sebagai sentral di sini untuk mengupdate data. Ya, sehingga kami berupaya data itu sama, terintegrasi dan kemudian terupdate sesuai dengan informasi terkini. Saya tunggu dulu datanya. Kalau data terakhir itu 89 memang meninggal dunia. Yang dilaporkan hilang seperti saya bilang tadi 20 orang, kemungkinan bertambah atau belum terdeteksi. Nah, ini penting sekali buat perhatian dari kita, karena kemarin saya sempat menyampaikan kami tidak akan datakan data yang tidak didukung oleh yang tidak valid. Atau hanya berdasarkan informasi saja, itu sangat penting karena berkaitan dengan dua orang lain. Jadi kita tidak berandai-andai, data kita pasti, data kita harus valid. Sebentar saya cek ininya, apalagi yang perlu diketahui tentang korban bencana. Dan penetapan penambahan itu jadi kita di terakhir tanggal 24 konfirmasi membuat 3 berarti dia menyatakan Yang mana? 7 hari. Yang mana? Penambahan 7 hari itu udah. Tanggap darurat itu udah. Kita konfirmasi membuat 3 kan. Kapan konfirmasi? Tanggal 24 dan 24. Saya Rapta. Kan habis terakhir. Perpanjangan pertama dari status tanggap darurat itu berakhir di tanggal 22 Bapak. Ya, iyalah pas tanggal 22 saya bertanya sama dia. Tanggal 22 itu kita sudah masuk kepada 10 hari ke depan perpanjangan kedua tanggap darurat. Yang pertama habis tanggal 22. Ya kan? Kemudian ditetapkan 10 hari lagi sampai tanggal 31 besok. Jadi 22 sampai 31 10 hari dong. Itu statusnya tanggap darurat. 7
7 hari berarti kan? 10 hari. Dapat dari bupati kalau tanggal 22 kita konfirmasi dia nggak berani menyatakan. Saya konfirmasi dari Polres saja, saya itu urusan Bapak lah karena saya tidak berada di situ ya. Nah, tapi kami menyampaikan data yang ada dan benar-benar tidak pernah ada yang salah karena kita sudah cross check dan di rapat terakhir saya juga ikut Pak. Saya juga ikut sehingga penetapan beserta dengan pihak BPBD hadir juga di situ. Alaksa juga ada, Sekda juga hadir dan perwakilan BPBD di Pemkab Tapsel. Mana yang terjadi? Seharusnya dimasukin nih kemarin. Jadi rekan-rekan bisa paham juga. Dulu ya, oke. Yang meninggal itu paling banyak Batang Kecamatan Batang sekitar 49 orang. Angkola Satu 33 orang. Marancar 1 orang. Angkola Barat 2 orang. Muara Batang Toru Nihil. Spirok 2 orang. Angkola Selatan 2 orang. Jawa Tinggi Nihil. Dari yang hilang itu kami belum identifikasi dari mana saja laporannya itu, tapi itu hampir seluruhnya di Batang. Ya. Kita tidak signifikan kemarin cek dan berapa yang ada di daerah, apakah ada yang berani akhir tandingan. Nah, tapi kebanyakan laporannya dari desa, 4 desa terdampak paling parah itu Batang Toru, Air, Ngantul, Hutan Gondang dan Kedolan. Ingat dari korban meninggal dunia ada nggak yang belum terungkap identitas? Sampai sejauh ini terungkap semua. Jadi data-datanya ada semua yang meninggal. Kalau misalnya dari data itu ada yang meninggal tapi tidak diketahui, itu otomatis mistake dan pastinya ditetapkan kita. Nah, sehingga ada data yang tidak valid. Bila data yang tidak valid, kita segera klarifikasi dan cross check. Jadi kalau misalnya hanya dilaporkan hilang, tapi belum tentu itu meninggal dunia atau pada saat kejadian pindah sebuah tempat yang tidak bisa dihubungi, tidak kita masukkan tanpa ada klarifikasi dan pengecekan. Kalau perumahan yang rusak ya. Oke. Ya dan Aniat. Itu lagi dah. Ya. Kalau diestimasikan dalam bentuk rupiah total akibat bencana alam di Tapsel kira-kira Kalau bisa dia kondisi diestimasikan? ada dengan data ini, karena kondisi fisik material kita menggunakan data yang valid dari masing-masing pemilik, otomatis tidak bisa diprediksi. Ya. Tidak bisa diprediksi. Karena kondisi pada rumah pribadi yang berbeda-beda, belum lagi kerugian yang harus terupdate. Kalau data umum saja terupdate apa aja harta yang hilang. Tidak hanya rumah, harta yang hilang yang ada pada rumah tersebut termasuk kendaraan, berapa unit kendaraan. Sehingga sebenarnya upaya yang paling penting setelah ini adalah resolusi tahun 2020 awal adalah data dulu. Kita akan coba mutakhirkan data terupdate sehingga kita bisa punya data yang valid untuk 2026 bagaimana upayanya. Karena pasti ini akan terus berlanjut selama dari proses nanti masuk proses transisi sampai dengan rekonstruksi dan rehabilitasi itu data itu sangat penting. Itulah dasar awal kita melakukan upaya-upaya dalam hal perbantuan dalam situasi mitigasi bencana. Banyak tadi kan menyebutkan tadi komandan di Hukum Polres Tapsel 8.000 meter persegi dengan 2 kabupaten dengan hanya personel 400 sekian personel. Kira-kira upaya-upaya apa dari Polres Tapsel sendiri supaya menjaga kondisipan di wilayah Polres Tapsel, apalagi saat ini bencana melanda kabupaten kota di Tapsel, termasuk wilayah hukum Polres Tapsel sendiri. Baik Pak, terima kasih, itu pertanyaan sangat bagus ya, karena memang ini berkaitan dengan analisis beban kinerja dari Polri sendiri, khususnya Polres Tapsel. Namun kegiatan seluruhnya setahun ini dapat terkendali dan dapat terlaksana. Upaya-upaya yang kami lakukan tentunya yang paling terpenting adalah bagaimana manajerial internal kami, pengorganisasian dan kemudian memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki untuk mengintervensi kelemahan dan kekurangan yang ada. Sehingga kalau kita lakukan upaya identifikasi kelemahan yang mana, sehingga potensi-potensi yang ada kita tempatkan pada sektor-sektor yang tepat sasaran, tepat tujuan,
penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, baik itu jajaran polsek, para kasat, segala macam. Otomatis untuk menjaga wilayah seluas ini dengan kondisi personil yang ada, otomatis kami tidak bisa lengah. Kita tidak pernah underestimate dalam pekerjaan. Setiap titik pekerjaan apapun yang dilakukan itu maksimal, sehingga dari upaya deteksi baik early detection maupun early warning yang selalu diupdate oleh intelijen itu menjadi dasar kita untuk upaya quick response. Nah, itu paling penting. Quick response apapun laporan masyarakat, baik itu bukan tindak pidana atau problem sosial lainnya, termasuk juga memfasilitasi, mengiringi, mengawal rekan-rekan kita yang melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Kebebasan Memberikan Pendapat di setiap tempat lokasi unjuk rasa, penyelenggaraan personil pada titik-titik di mana untuk menjamin pengguna jalan kecepatan dalam upaya penyelesaian perkara dan juga transparansi dan penjelasan walaupun belum sempurna karena kondisi yang ada dan masih ada tunggakan perkara tahun-tahun sebelumnya yang harus kami selesaikan. Upayanya banyak sekali. Kapolres sendiri pun sangat terbuka terhadap apapun bentuk pengaduan masyarakat, sampai dengan tidak hanya menggunakan sosial media atau hotline 110 yang kita miliki, juga dari sosmed pribadi pun juga kita input data. Jadi semua sumber data demi transparansi, demi kecepatan dan penyelesaian apa yang terjadi masyarakat dan berkaitan dengan tugas polisi dan membutuhkan pelayanan bantuan polisi segera kami tanggapi, termasuk pengawasan internal. Jadi itu tidak lepas semuanya dari pengawasan. Tugas-tugas tadi setelah diorganisasi kami akan melakukan terus analisa dan evaluasi untuk perbaikan kerja. Kita awasi sektor-sektor tersebut sehingga apa? Bukan lagi maksimal tapi sangat optimal. Walaupun hasilnya tidak pernah sempurna, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini juga dari segi pelanggaran yang ada itu sifatnya individual, tidak institusional. Sifatnya individual, pelanggaran disiplin tidak masuk. Tapi sejauh ini tidak ada hal yang signifikan. Dan bagaimana terlihat oleh masyarakat sendiri, polisi tergelar di mana-mana, baik di jalan maupun di tempat bencana. Kita lagi sedang menghadapi bencana, dan kemudian beberapa penguapan kasus yang memang berkaitan dengan nyawa atau jiwa. Ada beberapa kasus yang menjadi pengaruh masyarakat yang ditangani. Untuk kami perlu ketahui bahwa tidak seluruh perkara dapat diselesaikan dengan cepat, namun butuh proses. Karena di sana ada proses pemeriksaan saksi, kemudian juga ada upaya dari pemenuhan alat bukti, dan kemudian apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang mensyaratkan kewenangan, hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban apa yang harus kita berikan kepada pihak tersangka dan juga kepada pihak korban. Pelayanannya betul-betul maksimal sesuai dengan SOP yang ada. Penyidik dalam hal ini adalah penyidik yang merupakan anggota Polres maupun Polsek yang bergerak di bidang penegakan hukum, baik penyidik lantas, reskrim, narkoba, itu harus juga taat azas. Jadi ada batasan kewenangan, batasan hukum yang tidak boleh dilampaui oleh penyidik itu sendiri, dan ada batasan etika yang harus ditaati. Sehingga untuk membuktikan dalam proses pembuktian, otomatis kami harus profesional. Perlakuan tindakan yang proporsional. Pada saat masyarakat emosi karena prosesnya, dan kita juga jelaskan juga tidak mengerti, tetap kita undang perkara, kita sampaikan perkembangannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Karena nanti apabila kita mengambil tindakan yang salah, tidak cukup bukti, itu akan berdampak kepada nama baik institusi maupun kompetensi penyidik itu sendiri. Nah, sehingga ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Itulah bentuk transparansi kita menyampaikan bagaimana setiap kasus-kasus yang ada itu sifatnya situasional dan kasuistis. Setiap kasus berbeda penanganannya. Sekalipun pasalnya sama, tapi kondisi subjek, kondisi objek, kemudian substansial, termasuk material dan yuridis yang kami terapkan itu harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada dan prosedur. Yang lain? Terkait Kapolres Soekarno kan
Komandan, ada yang diangkat dari tersangka. Penanganan seperti kita ketahui terakhir sudah diambil alih oleh Barreskrim. Ya, langsung Pak Direktur bersama tim dan Kasubdit juga datang kemari bersama dengan dari Direktorat Krimsus Polda, dibantu di lapangan oleh penyidik dari Tipiter dan Satreskrim, termasuk Kapolsek juga di Polsek, itu mendukung proses investigasi yang ada. Sehingga kami support dalam hal joint investigation itu dalam hal membantu mendukung apa yang diperlukan oleh penyidik. Nah, sehingga rilisnya satu karena terkait dengan pihak-pihak lain yang ada. Dan kemudian kewenangan yang ada terhadap perusahaan-perusahaan mungkin, dan kemudian lokasi-lokasi dan percepatan proses keahlian. Misalnya ada bahan yang memang kayu yang harus diambil sampel dan diteliti. Nah, pikir tunggu prosesnya dilaksanakan oleh Barreskrim Polri. Sementara kita sendiri sejauh ini belum kita temukan adanya barang batutan atau yang tertangkap tangan. Karena tadi kembali lagi pada proses pembuktian pada penegakan hukum yang ada. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sosmed maupun yang masuk ke WA kami. Kita tidak limited, namun datanya tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan diantaranya iseng. Tapi nggak apa-apa, kita tetap respon seluruh laporannya. Terus di tahun 2025 ini sudah berapa yang sudah dijalankan RJ dan kasus apa aja yang paling dominan dalam kasus keberhasilan RJ ini? Ya. RJ tidak hanya dilakukan, perlu kita pahami, mungkin sebutan RJ itu Inggris ya, Restorative Justice atau Alternative Dispute Resolution, atau penyelesaian perkara pidana atau laporan itu di luar proses litigasi atau proses peradilan. Tadi saya sampaikan, di beberapa kasus sebenarnya dalam penanganannya para pihak itu tidak perlu membuat laporan polisi sebenarnya. Di tingkat Kades, Babin bahkan sudah banyak diselesaikan dan tidak perlu jadi kasus yang resmi. Jadi data itu saya rasa sudah banyak sekali, kami perlu datakan ulang lagi karena tidak hanya harus jadi LP atau laporan yang di-RJ-kan. Sebelum pun dilaporkan itu sudah selesai. Di masing-masing desa ada Babin, ada Babinsa untuk menyelesaikan itu. Itu namanya salah satu programnya adalah problem solving. Itu yang melaksanakan justru anggota Dinas, masuk Babin di tingkat Polsek. Jadi kalau dibilang secara global itu banyak sekali, Pak. Tapi kasus-kasus beberapa RJ tidak lebih dari 100. Karena tidak semua perkara bisa di-RJ-kan. Kasus-kasus seperti penganiayaan, kemudian yang terkait dengan asusila, yang atau mungkin delik aduan yang dapat dicabut dan masih boleh di-RJ-kan dengan metode perdamaian, substitusi atau restribusi penggantian dari kerugian itu di-RJ-kan. Tentunya tidak bisa sembarangan RJ tanpa ada gelar perkara dalam perkara dan juga keputusan untuk diambilnya perdamaian kedua pihak. Walaupun ada banyak juga masyarakat yang sudah melaporkan dan dia perdamaian sendiri di luar, tapi dia tidak laporkan balik. Nah ini juga jadi problem di kita karena tercatat semua laporan itu tercatat. Sehingga apabila ada masyarakat yang udah Pak kami nggak boleh ke kantor polisi karena sudah selesai. Kita nggak bisa egois, tapi kita nggak bisa ini. Tapi namanya aturan tetap aturan, kami yang follow up, kami yang proaktif biar nanti ada kepastian hukum secara administratif juga untuk kita tutup perkara itu. Untuk kecelakaan lalu lintas Komandan kan, faktor apa aja yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan bagaimana pihak kepolisian menurut dalam angka kecelakaan lalu lintas? Ya. Tentu kok Kapolres selalu briefing kepada para kasat fungsi, tidak hanya kasat lantas, tapi juga para kapolsek dan juga personil sendiri. Jadi kita nggak bisa sampaikan upaya-upaya itu kalau seandainya personil kita juga tidak tertib. Nah, jadi kita sudah tertibkan di dalam untuk kasat lantas jalankan fungsinya. Kalau kita lihat tadi datanya bahwasanya lebih banyak teguran daripada tilang, artinya metode itu sudah berbalik, kita lebih banyak pada operasi simpatik, edukasi, teguran, tidak menilang.
Karena apa? Kita dengan kasat mata sendiri bisa lihat bagaimana kalau tanpa kesadaran mana nih harus kita klasterisasi penanganan terhadap anak muda yang mengendara trek-trekan, kemudian pengendara atau supir mobil penumpang umum, bagaimana mereka menggunakan jalan, tapi faktor-faktor itu adalah kelalaian dan kemudian kesadaran. Ada faktor manusia, ada faktor alam, dan kemudian kondisi sarana prasarana. Seperti kita lihat, cuaca itu sangat berpengaruh sekali, jarak pandang, ada itu kita anggaplah force major. Kelalaian itu supir mabuk dan kemudian tidak benar-benar mengecek kendaraannya, sarana yang dia gunakan, kemudian kondisi jalan dan rambu-rambu. Jadi setiap case kita harus identifikasi apa penyebabnya. Untuk apanya komandan, untuk dalam tahun ini berapa korban jiwa di kecelakaan? Nah, kita buka data lagi ya. Pak Kasal mau ditambahkan? Kasus apa yang paling dominan di tahun ini komandan? Nah, Pak Kasal mungkin bisa disampaikan. Ada datanya. Yang paling dominan karena langsung ada Kasal pas di sini. Beliau juga di Kalau kecelakaan lalu lintas yang dominan itu adalah tidak tertib